Expression People. Selamat datang di program Expression. Ruang berekspresi tanpa batas, tempat seni dan komunikasi bertemu. Kenalin gue Acel, kali ini gue gak sendiri nih, gue sama partner gue yaitu Haikal. Halo, gue Haikal. Di sini gue sama Acel mau ngebahas sesuatu yang menarik nih. Kasih tahu dong, Cel. Yes, betul banget. Kita bakal ngebahas teater nih, di mana seseorang bisa mengekspresikan hal-hal yang gak selalu bisa diungkapkan dengan kata-kata melalui gerak tubuh. Betul banget tuh, Cel. Makanya topik kita hari ini tuh adalah teater sebagai ruang komunikasi jiwa. Ngomong-ngomong teater, kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih, yaitu seorang aktor teater yang karyanya bisa menyentuh sisi terdalam manusia. Nah, Expression People pada penasaran gak sih? Langsung aja, please welcome Maje. Halo, halo kakak. Halo, Mas Iki ya tadi ya? Iya, gimana? Ini saya mau Selamat tanya. datang, Maje, apa kabar nih? Aku alhamdulillah sehat, gimana semesta juga ya di sini gitu. Boleh Oke, Maje sebelumnya thank you banget ya udah nyempatin hadir di acara Expression. Makasih juga udah ngajak aku ke sini Expression. Keren lah, gimana? Oke, langsung aja kali ya. Kan kita mau ngomongin soal teater nih. Kalau soal teater kan banyak banget orang yang cuma nganggap kalau teater itu hanya pertunjukan biasa. Mungkin kalau dari VOV aktor kayak kamu, apakah ada VOV tersendiri atau seperti apa? Oke, ini baik ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin teater ya, karena kebanyakan kenapa susah banget sih gue? Lalu, kalau teater sih tadi apa buat jiwa ya? Ya. Kenapa sebagai POV aktor mengenai teater tuh selalu ke jiwa? Karena dari teater itu kita tuh nganggap itu tuh ilmu kehidupan. Dari awal banget kita perlu dedikasi gitu, karena kebanyakan dari kita kan mungkin nggak paham. Kayak misalnya di detik hari ini kamu menjadi host itu kan sedang dipertontonkan dan menjadi pemain gitu loh kalau di panggung gitu. Makanya banyak kan kayak salah satu unsurnya buat kepekaan, ngelihat kenapa dia warna hijau si kain ini, kenapa aku kayaknya gini topinya kayak di pantai gitu. Itu semua bentuk kontemplatif sih gitu. Itu sih bagi aku gitu. Wah, menarik banget juga. Jadi teater tuh kita bisa menyampaikan hal yang mungkin kalau secara langsung tuh susah. Betul, menarik itu. Karena nggak semuanya bisa diungkapkan secara kata-kata gitu. Ya kan? Nah, itu salah satu hal tuh. Kalau dalam teater itu namanya elemen of surprise. Itu menarik tuh teman-teman. Ini kalau agak wangi nggak apa ya? Ya kalau di komunikasi juga kan kayaknya yang sepahaman aku ya buat kalau di kita tuh di teater ada inner monolog gitu, jadi kita berbicara dari dalam di jiwa kita kan. Cuman kalau di komunikasi kan intrapersonal. Nah kayak misalnya nih, aku Apa tuh? Apa tuh? Mau nggak? Makasih ya. Kena deh. jadi kita bermain komunikasi itu imajinatif gitu bisa. Baik kebaran apa ya? Kayak kalau buat berhubungan pacaran kayak tiba, sayang kamu ini kenapa sih kayak, nah, itu kan jadi ada part-part kehidupan yang dari teater kita tahu ya gestur untuk pertumbuhan segala hal itu sebenarnya berkomunikasi gitu. Ya aku bilang ilmu kehidupan gitu. Oke, Expression People, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita break sebentar dulu ya, tetap di Expression. Lindungi bumi kita dari sampah plastik. Plastik bukanlah hal sepele di zaman seperti saat ini. Survei telah membuktikan Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Pindah planet bukanlah solusi. Berpikirlah untuk semua ini, supaya lingkungan tetap terkondisi. Cintailah alammu seperti engkau menyayangi tubuhmu. Dengan begitu, alam akan senantiasa menjagamu. Buang sampah merupakan hal yang sangat fundamental. Dari sebelum kita duduk di bangku sekolah, tetapi seolah-olah hanya perintah semata untuk dikerjakan. Belajarlah untuk lebih bijak karena kita sudah banyak merusak. Mulailah mengurangi dan bukan membanjiri. Gunakanlah akal sehat. Kita harus mulai merawat, bukan membabat. Kurangi penggunaan plastik agar bumi kembali cantik. Plastik memanglah solusi termudah, tetapi tidak ramah dengan bumi, tempat tercinta ini. Stop penggunaan plastik secara berlebihan agar kita bisa bertahan di bumi yang kita dambakan. Less plastic is fantastic. Satu.
Kel. Nah, oke, Majeng, kita lanjut ya. Tadi kan lo bilang nih kalau teater itu kayak cerminan jiwa. Itu bisa diceritain nggak sih maksudnya tuh kayak gimana? Karena dari teater kita belajar untuk kenal diri sendiri juga sih. Apalagi kalau terlebih untuk pemain ya. Misalnya kalau aku pernah memainkan pemulung gitu, aku observasi pemulung segala hal, terus sampai di titik cerminan ke diri sendiri juga. So itu untuk kedalamin kan ngelihat ya, kalau lagi aku observasi, lagi habis minum tuh aku gelas gitu ya kan, aku buang ke tong sampah. Kata pemulung nggak usah dibuang, masukinnya ke tas gitu. Nah itu jadi anjir ya juga ya. Buat kita itu mungkin sampah, cuman untuk mereka itu kekayaan untuk mereka gitu. Makanya ada part di balik lagi ke diri sendiri, di jiwa kita itu makin berkembang gitu loh. Itu sih makanya untuk teater juga kebanyakan. Jadi semacam kayak proses komunikasi internal ya Jeng. Iya betul Mas Eka. Antara hati, pikiran, terus tubuh. Iya betul. Itu sih dari mulai itu baru kebuang yang banyak karakter lain sih pelajaran. Itu sih kalau gitu. Oke, kalau misalnya kita kayak sini sama komunikasi, terus setuju gak kalau misalnya kita bilang kalau teater itu bahasa non-verbal yang paling kuat? Non verbal ya. Iya. Sebenarnya kalau di teater tubuh itu bisa, cuman kalau di teater pada umumnya kalau tradisional kan emang ada kata verbal juga ya. Kayak ini kan kita di komunikasi mungkin interpersonal ya. Tapi kalau kuat, itu aku emang ngerasa emang kuat. Untuk kayak tadi misalnya secara imajinatif kan kalau di teater gerak tubuh misalnya pantomime gitu, itu sama kalau buat kita tuh mainin diajarinnya buat coba kalau mau apa ya pegang basket dirasain tuh secara imajinatif gitu aja, kayak mau basket gimana, ngedribble gimana, chest pass gimana, ekspresinya. Karena aku belum lama main street juga kan, jadi kayak pantomime di ketubuhan gitu-gitu lah. Dan itu mesti belajar lagi tentang timing, tentang gerak tubuh kita tuh bisa sejauh apa, karena kita kan nggak pernah memanfaatkan tubuh dari Tuhan itu untuk pernah nggak begitu? Coba kayak kenapa sih ditahan tubuh kita tuh gitu? Cara menahan kebebasan kita untuk menggerakkan tubuh gitu bisa bebas gitu ya kan? Ya kenapa orang memperlakukan kayak formal gitu sabut gitu-gitu ya kan? Iya. Dan aku masih biasa aja, lepas aja gitu. Biasa aja. Kelihatan ya? Enggak ya? Aman-aman. Iya begitu. Nah, aku sepakat sih. Berarti setiap gerakan tuh punya pesan Jeng ya? Betul. Ya, nggak ada hal yang nggak ada pesannya sebenarnya. Kayak kita kan di kesenian teater juga belajar untuk kepekaan. Itu kan masuk ke interpersonal di komunikasi. Dan kalau emang kita punya kesadaran untuk itu tuh ya akan nikmat gitu, karena kita punya kesadaran ke sana di komunikasi ya, mau di tubuh, mau angin tuh berkomunikasi ke kita tuh karena apa? Kenapa kita akhirnya dingin? Kayak ada apa gitu kan banyak untuk dari hal-hal kayak gitu lah ya, spiritual kayak gitu di interpersonal sifatnya. Nah, oke, keren banget nih Mbak Jeng. Jadi bisa dibilang ya kalau misalnya teater itu sebagai jembatan emosi antara aktor dan penonton. Jadi bisa juga dong dikatakan kalau teater itu ruang di mana komunikasi terjadi secara spiritual. Betul banget, sangat betul. Kalau kamu boleh berpendapat nggak? Boleh dong. Kalau buat itu karena kenapa jembatan spiritual? Karena untuk transformasi diri aktor dari kita nihil ya, kosong, kita tuh gelas kosong, ada dapat naskah karakter ya, kita akan bisa menyetujui di situ tuh. Kenapa denial? Misalnya karakternya marah banget dan marahnya tuh gampar orang, sedangkan dirinya kan nggak pernah gampar. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kita jadi belajar untuk memahami orang lain. Jadi nggak membuat benar atau salah, tapi memahami lah. Oke, expression people mungkin jangan kemana-mana ya. Nanti setelah ini kita ada segmen berikutnya, tapi kita juga bakal ngedengerin salah satu pesan dari Majeng untuk generasi muda, Jeng. Aduh, saya juga masih tua nih, emang kata saya tua ya? Enggak dong. Nggak, saya Untuk juga iya. mengekspresikan dirinya di lewat teater itu, Jeng. Oh iya. Nanti nih abis ini berarti? Nanti abis ini. Oke. Oke, jangan kemana-mana ya, Expression People. Tetap stay tune di Expression. Thank you.
guys, gak terasa ya udah di penghujung acara. Sebelum kita pamit nih, kita mau dengerin pesan inspirasi buat generasi muda Jeng. Dari sana Yang gitu. mau mengekspresikan dirinya lewat teater, gimana Jeng? Ini Ben, boleh agak serius dikit ya. Oke, semua serius ya. Buat semuanya ya. Biasanya mau ngadep kamera mana? Ini udah serius banget. Bebas. Sebenarnya buat ngekspresiin tuh ya maknai sendiri tentang kebebasan dan apa itu ekspresi bagi diri sendiri ya. Karena kadang kita selalu terhambat untuk ekspresi tentang realitas di dunia. Aku ingin mengejar mimpi, tapi realitanya adalah keluargaku miskin. Orang miskin tidak boleh bermimpi, misalnya gitu tuh. Banyak hal kayak gitu kan. Nah, itu banyakin kontemplatif aja dan jangan takut untuk mencoba. Karena orang sukses tuh berawal dari gagal dulu, dan kegagalan tuh bukan sebuah ketakutan ya, bukan hal yang harus diparnoin. Jadi ya coba aja terus sampai yang saya lakukan di titik kostum itu diomongin orang, waktu itu pernah pakai kuning-kuning anak kecil, kayak tai lo gitu-gitu. Maaf ya, tapi emang agak bau sih beneran. Emang iya sih belum mandi 7 hari gitu. Nah tapi itu part-part yang memang kita harus yakin sama diri kita juga, apalagi untuk berekspresi kan. Mau kalian atau kita, masnya, kakaknya gitu, aku juga mau coba ngasih kontemplasi tentang hidup sendiri, mau daily atau di konten kreator something, itu kan partisannya juga ya, karena create kan, bikin gitu, kreativitas gitu, jadi bikin apapun yang penting gak ngerugiin orang. Dah gitu aja sih aku mah. Wow, keren banget ya, jujur tadi gue amazed banget sih ngedenger. Bilang Gue tadi keren amazed banget. banget ngedenger Makasih. Majeng. Jadi kalau lewat teater itu kita bisa ya belajar berbicara dengan jiwa sendiri. Aduh. Luar biasa banget Jeng obrolan hari ini. Jadi kita bisa belajar bahwa komunikasi itu bukan cuma bicara Jeng, tapi merasakan. Itu benar banget maksudnya. Oke. Nah, buat expression people, kebebasan berekspresi itu bukan berarti bebas tanpa arah, tapi bebas untuk tujuan dari hati. Bagus gitu. Terima kasih buat Majeng yang udah nyempetin waktunya di acara Expression hari ini. Ya, makasih juga buat Mas Ika dan Acel udah undang ke sini. Sama-sama. Dan untuk sobat Expression di rumah, jangan lupa ya, ekspresikan jiwamu dan komunikasikan perasaanmu. Karena hari ini adalah Expression! Bumi kita dianugerahi keindahan alam yang luar biasa. Tapi, tahukah kamu, keindahan ini terancam oleh pemanasan global. Suhu bumi terus meningkat yang menyebabkan berbagai macam bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai. Aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca menjadi penyebab utama pemanasan global. Kita semua harus beraksi untuk melawan pemanasan global dengan hemat energi, kurangi sampah, dan menanam pohon. Bersama, kita bisa jaga bumi kita untuk generasi mendatang.